Shalom teman-teman, bertemu kembali di dalam ibadah Komisi Remaja Gereja Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember. Ya, seperti biasanya pasti kita mengetahui momen terbesar di bulan November ini adalah berkaitan dengan momen Natal. Teman-teman, sebelum kita beribadah, saya rindu kita bisa berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh bertemu kembali melalui ibadah online di Komisi Remaja Gereja Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Tolong kami untuk belajar firman Tuhan, biarlah kiranya setiap ibadah kami, pujian kami, boleh menolong kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Dan firman-Mu yang akan didengarkan, yang akan disampaikan juga boleh menolong kami menjadi seorang pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan ibadah kami. Amin. Teman-teman, mari kita angkat pujian Dia lahir untuk kami. Sebab Yesus lahir buat kita semua ya. Dia lahir untuk kami. Kita bersukacita sebab Kristus lahir berada di tengah-tengah kita, agar kita yang tadinya adalah seteru Allah akhirnya menjadi anak-anak kembali. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Teman-teman, kita bersyukur sebab Kristus yang adalah anak Allah ketika Dia datang hadir di tengah-tengah dunia dengan maksud dan tujuan. Yang tadinya kita adalah seteru Allah, oleh karena anak Allah lah, maka kita yang anak-anak manusia akhirnya boleh kembali menjadi anak-anak Allah di dalam anugerah Kristus Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Ya teman-teman, kita bersyukur sebab Kristus adalah Sang penebus juru selamat dunia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami boleh memasuki minggu pertama di bulan Desember, di mana kami memperingati hari kelahiran-Mu. Bapa, sekalipun dunia merayakannya dengan penuh keglamoran, kemeriahan, bahkan komersil juga, sekalipun di tengah pandemi. Tapi kami rindu Bapa, kami boleh menggunakan momen ini untuk berefleksi, merenungkan Allah yang kami percayai, merenungkan Allah yang kami sembah,
dan bagaimana perjalanan iman percaya kami kepada Allah yang kami percayai. Berkati perenungan firman pada pagi hari ini, kiranya menjadi kompas dalam perjalanan iman kami yang semakin teguh dan semakin kokoh bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya, anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan. Kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Desember. Dan 3 minggu ke depan kita akan mengakhiri tahun 2020. Bagaimana perjalanan kalian sepanjang 2020 ini? Apakah menyenangkan? Terlebih di masa pandemi ini. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Kira firman ini meneguhkan kita bahwa sesuatu yang tidak mungkin jika kita percaya kepada Tuhan, pasti kita akan mampu lakukannya bersama dengan Tuhan. Seperti tokoh yang akan kita renungkan pagi hari ini. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kiranya kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya disebut berbahagia dan diberkati. Remaja sekalian, bagaimana kita menyambut Natal? Mari kita teladani sikap Maria ini. Coba kita memposisikan diri kita sebagai Maria. Jika saya tidak mau. Karena bukan hal yang mudah, bukan hal yang menyenangkan. Tapi penuh dengan resiko dan tantangan dan hal yang tidak menyenangkan sama sekali. Pertama, saya mengajak rekan-rekan remaja memikirkan, membahas, merenungkan apa perbedaan Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus. Dari hal ini akan membuat kita berpikir, mau nggak menjadi ibunya Tuhan Yesus? Mau nggak kita bertanggung jawab atas seseorang yang dipercayakan kepada kita? Nah, coba kita telusuri kisah Yohanes Pembaptis yang selisih umur dengan Yesus itu 6 bulan. Ya, Yohanes diberitakan oleh malaikat yang sama juga kelahirannya, yaitu malaikat Gabriel. Ya, nah, malaikat Gabriel itu hadir ketika papanya Yohanes atau Imam Zakaria itu sedang melayani di bait Allah. Malaikat datang menampakkan diri kepada Imam Zakaria. Nah, Yesus
kelahiran Yesus itu diberitakan oleh Gabriel di rumah. Di rumahnya Maria ya, ibunya. Oke. Lalu Yohanes Pembaptis punya papa yang punya kedudukan posisi imam ya. Tentu saja bagi orang Israel, bagi orang Yahudi, kedudukan imam ini, posisi ini bisa dibilang punya jabatan, punya posisi, dipandang oleh, dihormati oleh masyarakat. Nah, sedangkan Yesus, mamanya hanya seorang gadis desa biasa. Papanya hanya seorang tukang kayu. Tentu saja secara strata sosial tidak bisa dibandingkan ya. Lalu yang berikutnya kalau kita pikirkan, Yohanes Pembaptis itu lahir di rumah. Nah, Tuhan Yesus lahir di kandang ternak. Selisih yang begitu, gap yang begitu besar ya. Kalau ibaratnya kita sekarang lahir di rumah sakit dengan lahir di rumah ya, atau lahir di bidan, tentu saja di rumah sakit lebih high class. Begitu ya. Lalu selain itu ada perbedaan dari orang yang menyambutnya. Saya yakin percaya kita yang lahir pasti dirayakan, disambut oleh sanak sekeluarga dengan meriah, dengan penuh sukacita. Pasti yang datang banyak memberikan hadiah. Ya, kalau orang Chinese itu punya kebiasaan kalau ada kelahiran bayi pasti memberikan hadiah, memberikan angpau dalam masa 1 bulan ya setelah kelahiran. Nah, bayi Tuhan Yesus tidak ada. Dia di kandang ternak hanya dengan papa mamanya, dengan gembala dan dengan ternak yang ada di kandang tersebut. Yohanes Pembaptis beda. Ketika dia lahir, sanak keluarganya, mungkin jemaat yang ada di Bait Allah yang mengetahui, datang berkunjung, memberikan selamat kepada keluarga ini. Nah, kalau dilihat begini saja, kita aja tentu memilih, gak maulah menjadi ibu bagi anak yang demikian. Ya kan? Kita memandang penampilan, kita memandang apa yang dipandang manusia secara mata. Kita menilai juga berdasarkan materi. Kita menilai berdasarkan sesuatu yang materialistis, yang berharga menurut manusia. Tapi Yesus berbeda. Apakah kamu mau demikian? Mau menjadi seorang ibu dari anak yang demikian? Tidak mau ya? Kita berteman dengan teman yang golongan menengah ke bawah saja, kita berpikir. Atau maukah kita bergaul dengan pengemis, bergaul dengan anak yatim piatu, atau bergaul di sekolah yang wajahnya jelek, maaf kata, atau yang miskin, atau yang bajunya lecek, atau yang nilainya ranking terakhir di kelas. Nah, itulah yang terjadi di tengah kita. Makanya disebut ada pembulian. Nah, sebenarnya pembulian juga itu memandang rendah sesuatu yang di bawah standar kita, di bawah standar manusia, di bawah standar yang ditentukan oleh publik. Maukah kita demikian? Ini baru saja pemandangan, belum resiko yang harus ditanggung oleh Maria. Tapi Maria menjadi orang yang mission impossible ya. Itu yang pertama yang saya paparkan secara umum, latar belakang Yohanes Pembaptis dengan Maria ya, dengan Tuhan Yesus. Oke, kita bahas sekarang yang berikutnya adalah mengenai orang tua. Secara logika, manusia tidak bisa menerima Maria itu hamil karena Roh Kudus, mengandung Yesus, bayi Yesus dari Roh Kudus. Sedangkan jelas-jelas di Alkitab dikatakan bahwa Yesus itu anak Yusuf. Ya, kenapa? Karena secara hukum Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. Tentu saja Yusuf itu menjadi papanya Yesus secara hukum, tapi tidak secara biologis. Nah, pada zaman dulu
tunangan itu sudah bagi orang Yahudi ya, bagi orang Israel, tunangan itu sudah dianggap seperti statusnya seperti orang menikah. Tapi belum bisa satu rumah, tinggal satu rumah. Atau belum boleh berhubungan suami istri. Belum boleh tinggal serumah. Belum boleh berhubungan suami istri. Tetapi Maria dalam kondisi demikian kok bisa punya bayi. Belum berhubungan, hanya bertunangan. Tapi mengapa bisa memiliki bayi? Dan lebih tidak masuk akal lagi adalah bayi ini dari Roh Kudus. Kita bayangkan, pada zaman dahulu itu orang belum ada istilah dan belum mengenal namanya Roh Kudus. Bayangkan ketika Maria harus keluar rumah dengan kondisi hamil, padahal dia belum menikah dengan Yusuf. Dan dia ketika ditanya, bagaimana kamu bisa hamil? Apakah mungkin? Dia mengatakan, karena Roh Kudus. Ada malaikat Gabriel yang datang mengatakan demikian. Dia akan diketawain. Dia akan diejek, dibully oleh orang-orang sekitarnya. Mungkin keluarganya juga bilang demikian. Sencimping, gila, gak masuk akal. Apakah kamu sudah gila? Apa kamu saking stresnya atau apa-apa? Kenapa kamu bisa berkata demikian? Itu dari sisi keilahian yang sukar diterima oleh akal manusia. Tapi bagi Maria, sekalipun dia susah untuk menerimanya, logikanya tidak bisa jalan, dan Alkitab mencatat dia takut, dia terkejut ketika mendengar perkataan Gabriel ini. Bahwa dia harus menjalankan mission impossible ini. Siapa yang tidak kaget? Siapa yang tidak terkejut? Siapa yang tidak takut? Selain tidak ingin ya, karena alasan pertama yang tadi saya sebutkan dari latar belakang. Tapi ini dari kondisi sebagai orang tua dengan mission impossible karena Roh Kudus. Karena keilahian yang sukar diterima oleh logika manusia. Tapi itulah yang disebut Yesus anak Allah yang layak menjadi penebus dosa manusia. Kenapa? Karena dia lahir bukan karena hubungan manusia, pria dan wanita, hubungan biologis, seperti manusia berdosa lainnya. Yesus lahir ke dunia ini bukan karena perbuatan manusia. Bukan hasil tindakan manusia, apalagi tindakan manusia berdosa. Tapi karena pekerjaan Roh Kudus yang menyatakan anak ini adalah anak Allah yang suci, yang kudus. Sekalipun Marianya adalah manusia berdosa. Sekalipun Maria itu adalah gadis desa yang lugu. Ini menyatakan Maria itu adalah orang yang dianugerahi, yang diberkati. Karena Yesus Allah mempercayakan misi bagi Maria menjadi ibu budanya Yesus. Tapi kondisi keberdosaan Maria sebagai manusia, sebagai ibunya, tidak mempengaruhi bayi yang ada di dalam kandungannya. Karena Yesus adalah anak Allah yang menjadi manusia, yang harus menjalani proses kemanusiaannya seperti manusia berdosa yang akan ditebusnya. Bedanya, Yesus tidak berdosa sejak dari awal menjadi manusia sampai dia mati di atas kayu salib. Karena dia adalah anak Allah. Bayangkan kalau Yesus lahir karena pekerjaan Maria dan Yusuf seperti kita, dia tidak layak menjadi juru selamat, tidak layak menjadi penebus. Sebab dia adalah manusia berdosa karena pekerjaan manusia, bukan dari Allah. Jadi, hal ini sangat penting untuk kita ingat. Inilah iman Kristen, iman kita sebagai pengikut Kristus. Bahwasanya Yesus adalah anak Allah, dalam ketidakberdosaan ia dilahirkan, hadir ke dunia ini, dan menjadi penebus dosa bagi manusia berdosa.
harus melalui perawan Maria. Sekalipun secara hukum Yusuf adalah ayahnya secara hukum karena bertunangan dengan Maria. Bisa dimengerti ya? Oke, kita lanjut. Bagaimana Mission Impossible ini membuat Maria berkata ya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan menghambakan dirinya kepada Allah yang memberikan misi ini. Nah, inilah makna Natal bagi kita. Mari kita perhatikan. Ketika malaikat Gabriel berkata kepada Maria mengenai tugas dan Mission Impossible yang amat berat ini, Maria bukan hanya kaget, terkejut, takut, tapi dia juga bingung dan tidak masuk di akal juga. Bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak masuk logika? Pasti kita sulit percaya. Kita disuruh melakukan, kita tidak percaya. Bagaimana mungkin? Nah, disinilah beda Maria dengan kita. Maria dalam ketidakpercayaannya, kebingungannya, dia memiliki sikap hati yang berbeda. Sekalipun logikanya tidak masuk akal, sekalipun ini membawa resiko yang sangat besar, sekalipun dia melihat hal-hal yang begitu menyakitkan hatinya jika ia menjalani, tapi dia tetap membuat keputusan. Dia mau taat meskipun tidak mengerti. Dia mau taat meskipun harga yang harus dibayar itu sangat-sangat besar. Hanya untuk mengemban Mission Impossible ini, menghadirkan Yesus ke dunia ini. Remaja sekalian, mari kita belajar seperti Maria ketika menjalani Natal di masa pandemik, atau mungkin di 2021 lebih banyak lagi tantangan. Mari kita belajar dari sikap Maria ini. Sekalipun kita tidak mengerti, sekalipun jalan pikiran kita berbeda dengan apa yang ada di kenyataan yang Tuhan izinkan, atau doa kita tidak didengar oleh Tuhan, atau berbeda dengan yang Tuhan berikan sebagai jawaban, belajar seperti Maria, taat. Walaupun logika kita tidak bisa menerimanya, walaupun itu membuat kita bingung, bahkan kita takut, tapi kita tetap harus percaya dan taat 100%. Seperti Maria, ketika dia mengatakan, yes, I will do the Mission Impossible. Tentu saya bukan demikian ya. Ketika menerima misi yang demikian, nggak mungkin yes. Ya. Pasti, Tuhan, aku ini adalah hamba-Mu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Tentu saya sikapnya begini ya, enggak yes. Tapi sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Jadi penuh dengan bukan penyesalan ya, tapi dengan penuh passion, penuh dengan kesadaran, penuh dengan kasih untuk menanggung misi ini, tapi antara bingung tapi tetap percaya. Nah, ketika saya memposisikan sebagai Maria untuk percaya dan tunduk meskipun tidak masuk akal, itu sangat berat. Kalau dipikirkan yang tadi pertama saya sampaikan, itu mungkin masih mudah. Ya, perbedaan sosial, status, is okay, masih bisa. Tapi yang harus dihadapi oleh Maria adalah pandangan dari orang-orang sekitarnya. Saya langsung tanya, mau nggak kalau orang tuamu menerima dan tahu kondisimu ketika kamu seperti Maria? Tentu tidak mau dong, ya. Mencoreng nama keluarga, membuat nama keluarga malu. Demikian juga Maria. Bukan hanya itu, yang paling fatalnya remaja sekalian, menurut hukum orang Israel yang ada di dalam Perjanjian Lama, Ulangan pasal 22,
seorang wanita yang kedapatan berzina, karena dianggap berzina kan, orang suaminya Yusuf belum apa-apa kok dia sudah hamil, apakah dia dengan orang lain? Biasanya secara logika manusia, tapi Maria ini kasusnya adalah Roh Kudus. Nah, jika kedapatan berzina, seorang wanita berzina, selingkuh, maka hukumannya adalah dia dirajam. Dirajam artinya semua orang, semua masyarakat di sekitarnya boleh mengambil batu melempar mati wanita yang selingkuh atau berzina. Jika kamu adalah Maria, maukah kamu melakukan mentaati mission impossible dari Tuhan? Secara manusiawi saya juga tidak sanggup. Mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan fisik, ya. Karena harus menjalani kehamilan 9 bulan, melahirkan dengan penuh kesakitan. Lalu harus menanggung beban psikologi, bagaimana mata tetangga, orang-orang sekitar memandang saya. Tapi disitulah teladan yang diberikan Maria, yang mendorong kita punya sikap yang benar ketika merayakan Natal. Bahwa kita harus percaya dan taat total kepada Allah. Ketika kita menjalani kehidupan ini berbeda dengan apa yang kita harapkan. Yang Tuhan izinkan itu kita lalui, yang Tuhan izinkan kita hadapi. Misalnya seperti pandemi. Jika satu hari kita kena COVID, kita tetap percaya Tuhan itu baik. Kita tetap percaya firman Tuhan itu akan tergenapi. Atau sebaliknya, jika hari ini firman Tuhan memerintahkan kita untuk taat, tapi sesuatu yang tidak logis, maukah kita mentaatinya? Sekalipun bingung, sekalipun takut, sekalipun kaget, atau sekalipun kita mengalami kerugian besar menghadapi resiko, apakah kita mau taat? Inilah mission impossible yang selalu menjadi tantangan bagi orang Kristen. Contoh Alkitab, ketika orang Israel harus keluar dari Mesir, mereka hadapi adalah mission impossible. Bagaimana mungkin menyeberangi laut Teberau? Dengan apa? Kapal tidak ada. Mau seberapa besar kapal Titanic, mau berapa buah kapal Titanic yang bisa mengangkut ribuan jiwa orang Israel? Impossible. Tapi Tuhan membukakan jalan. Atau ketika mereka, orang-orang Israel setelah keluar dari Mesir, harus menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Bukan sebentar, 40 tahun. Ya, harusnya kita kalau orang Mesir, kalau langsung jadi orang Israel yang keluar dari Mesir, langsung akan bilang, lah Tuhan, dari perbudakan kami harus keluar, menyeberangi laut. Lalu kami harus berjalan di padang gurun 40 tahun. Harusnya cing, begitu keluar dari Mesir sampai di Kanaan. Gak usah susah-susah, gak usah ribet-ribet. Oh ya kan begitu kan. Tapi itulah mission impossible yang Allah tujukan bagi bangsa Israel. Selama 40 tahun mereka tidak menyiapkan makanan. Mereka tidak menanam padi. Mereka tidak perlu memelihara ternak. Mereka boleh kenyang selama 40 tahun. Baju, sepatu, pakaian mereka tidak rusak selama 40 tahun. Bukankah itu luar biasa? Bukankah itu mission impossible yang jauh daripada logika manusia? Remaja sekalian, untuk menutup renungan kita, ada sebuah kisah yang saya baca di Facebook, ya, mengenai seorang anak bayi yang begitu tragis. Namanya adalah Dana Lou Blessing. Dana Lou Blessing. Dia lahir di Dallas, Texas. Kejadian ini di 1991. Dia hanya 24 minggu di dalam kandungan ibunya. Setelah itu dia lahir prematur. Nah, oleh dokter, dia bayi yang gagal produk lah istilah kerennya ya. Artinya ya orang tuanya harus siap-siap
melepaskan anak ini meninggal, atau kalau dia hidup pun mungkin menjadi anak yang cacat, yang anak yang menjadi beban bagi orang tua ya, karena dia lahir hanya kurang dari 1 kilogram dan hanya sekitar panjangnya cuma 30 cm, berarti satu panjang lebas. Jadi teman-teman boleh search di Google Dana Lu Blessing, namanya Dana Lu Blessing. Jadi lahir dalam kondisi demikian, dokternya juga berkata anak ini pasti tidak akan bertahan lama. Bukan hanya kondisi fisiknya, lahir prematur, tapi selalu sistem syarafnya itu belum terbentuk sempurna ya, karena memang baru 24 minggu ya, normalnya 37 minggu. Tetapi orang tuanya adalah pengikut Kristus yang begitu beriman. Ketika dokter menyarankan siap-siap anak ini akan meninggal, jadi siapkan peti mati, tapi kedua orang tua ini berdoa kepada Tuhan, saya yakin dokter, anak ini akan besar, akan menjadi besar, dan akan menjalani hidupnya seperti anak-anak yang lain. Dan benar Bapak Ibu remaja sekalian, bayi ini selama 2 bulan hanya di inkubator. Nah, mamanya tidak boleh gendong. Tapi luar biasanya, bulan demi bulan berlalu, ada pertumbuhan bayi ini, tambah beratnya, tambah panjangnya, dan akhirnya bisa bertumbuh walaupun tidak seperti bayi normal. Ya, tapi itu memberi satu harapan bagi orang tuanya. Anak ini begitu luar biasa, mematahkan apa yang menjadi vonis dokter, dan ia tumbuh normal bersama dengan orang tuanya yang penuh dengan harapan, dan tidak seperti yang divoniskan oleh dokter bahwasannya dia hanya beberapa hari atau beberapa bulan saja hidupnya, atau dia punya kelainan cacat buta lah, atau Down syndrome dengan kelainan otak dan lain sebagainya. Tapi cerita yang disampaikan oleh Facebook mencatat Dana Lu Blessing ini hidup walaupun tidak seperti normal anak lain, tapi dia tumbuh sehat dan tumbuh dengan baik. Tentu saja mamanya, papanya sangat bahagia karena mereka percaya iman mereka tidak sia-sia. Nah, teman-teman sekalian, mari kita menjalani hidup kita menyongsong 2021 dengan iman yang demikian. Apakah di depan kita COVID masih ada atau hilang atau lebih parah, gelombang kesekian, tapi mari kita percaya kepada Tuhan. Segala sesuatu ada di dalam kuasa Tuhan, bukan pekerjaan manusia, tapi pekerjaan Allah. Kita belajar seperti Maria, sekalipun tidak masuk logika, sekalipun masih bingung, tapi kita berkata, saya mau menjadi taat, mau tunduk kepada Tuhan, menjadi hamba yang setia. Karena apapun yang Allah izinkan, itulah yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ketika kami merayakan Natal di 2020 dengan masih suasana pandemi, kami mau menyongsong 2021 dengan penuh pengharapan, karena kami mau belajar taat dan tunduk secara total. Sekalipun kami kebingungan, sekalipun kami mungkin ragu, sekalipun kami punya banyak pertimbangan secara logika, tapi Tuhan, tetapkan langkah kaki kami, tetapkan langkah iman kami untuk mengikut Engkau dan percaya kepada Engkau. Dan jika kami harus membayar harga dan resiko yang amat besar, Tuhan, kami percaya Tuhan akan menyertai kami, menopang kami, membuat kami semakin tinggi, iman percaya kami semakin kokoh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa,
Kami mau sambut kami mau meninggalkan 2020 dan menyambut 2021 dengan penuh keyakinan pengharapan pada Tuhan. Terima kasih. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kiranya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan boleh menolong kita belajar menjadi seorang murid Tuhan, bahkan bersukacita di dalam minggu Advent yang kedua ini. Teman-teman, seperti biasa, mari kita memberikan persembahan kita untuk mendukung pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Kalau kita boleh berbagi, kalau kita boleh memberi, itu bukan karena kuat kuasa kita, bukan karena kehebatan kita, semata-mata karena apa? Karena Tuhan masih berkenan memakai kita, melibatkan kita di dalam pekerjaan dan pelayanannya. Teman-teman boleh mengumpulkan persembahan melalui transfer ke rekening gereja, atau juga boleh memakai QRIS, QR Code. Berikanlah yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Di ibadah kita berdoa. Kami bersyukur kami boleh belajar firman Tuhan. Kami bersyukur kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kami boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan kami mau kembalikan kepada Allah, Kristus Tuhan, penebus dan juru selamat dunia. Kalau kami hari ini boleh ambil bagian di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan oleh persembahan kami, biarlah kami boleh mengingat semua yang kami miliki adalah milik Tuhan. Kalau kami boleh memberikannya, itu semata-mata karena Tuhan masih berkenan memakai kami, melibatkan kami di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapak, berdoa buat setiap adik-adikku, teman-temanku yang masih sekolah, Tuhan juga tolong mereka, khususnya di masa-masa pandemi ini, di masa-masa mereka menjelang liburan. Hamba rindu mereka tetap boleh melaksanakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan mengikuti semua protokol kesehatan. Sehingga di tahun depan, kalau kami boleh masuk 2021, kami boleh kembali berkumpul di gedung gereja, di sekolah, kami boleh dalam keadaan sehat atas pimpinan dan perlindungan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai jumpa di minggu depan.